Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasanah tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma birahmatika ya akramal akramina wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di sore hari ini kita ditakdir oleh Allah untuk mengisi waktu kita duduk bersama di dalam masjid Allah, yang insya Allah sore hari ini, yaitu hari Selasa, kita akan mengkaji kajian ilmu fikih secara spesifik, yaitu tentang fikih puasa. Hadirin, melanjutkan kajian kemarin, hari ini insya Allah kita akan membahas seputar hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sehingga kita berharap dengan kita memahami apa hal yang membatalkan puasa dan apa yang tidak membatalkan, agar kita dapat menghindari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu yang akan kita bahas sore ini insya Allah, hal yang membatalkan puasa secara mutlak. Jadi memang benar-benar ibadah puasa itu batal dan dianggap tidak sah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan terjadinya perkara-perkara yang membatalkan puasa yang akan kita bahas. Tapi yang kedua, ada sesuatu itu yang menyebabkan pahala puasa menjadi hangus. Jadi secara rukun, secara syarat, dia komplit, dia penuh, dia rapi. Tapi karena dia mengerjakan beberapa hal yang membatalkan pahala puasa, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa sekalipun puasanya dianggap sah. Nah, bismillah, kita akan membahas perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Itu bisa kita lihat di buletin. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh, yaitu ketika ada benda yang masuk sekecil apapun ke dalam rongga yang terbuka dalam anggota tubuh kita, yang tembus ke bagian dalam tubuh seperti mulut, hidung, telinga, mohon maaf, kemaluan misalnya. Jika ada unsur kesengajaan, dia pun mengetahui haramnya memasukkan hal tersebut ke dalam lubang, ke dalam hidung, ke dalam telinga misalnya, dan itu pun atas kehendak dirinya sendiri, dalam arti dia bukan dipaksa. Jadi kalau misalnya ada orang pakai cotton bud misalnya, ketika puasa pakai cotton bud, batal apa enggak puasanya? Batal jika sampai masuk ke dalam telinga, karena telinga termasuk lubang yang terbuka yang ada di anggota tubuh. Ada orang misalnya masukkan jari ke mulut sampai dalam, batal enggak puasanya? Batal. Ada orang memasukkan makanan atau minuman ke telan, masuk ke rongga
tenggorokan, gimana puasanya? Batal. Ada misalnya orang mungkin dia berenang, ya airnya kok masuk ke lubang kemaluan misalnya, gimana puasanya? Batal. Berarti jika ada air yang masuk tapi bukan daripada lubang-lubang yang terbuka, gimana hukumnya? Maka tidak membatalkan. Misalnya ada orang pakai minyak di tangannya atau pakai hand body misalnya, lu kan terlihat jelas nih, kan cairannya terlihat jelas warna putih, misalnya pakai minyak, itu kan lama-lama jadi hilang. Kemana hilangnya? Terserap oleh tubuh. Loh, gimana, batal nggak puasanya? Tidak batal, karena masuknya lewat pori-pori. Ya, pori-pori apakah lubang terbuka? Ya bukan, bukan seperti hidung, seperti mulut, telinga. Kemudian gimana hukumnya orang pakai obat tetes mata? Orang pakai tetes mata ketika puasa Ramadan, batal apa tidak puasanya? Ya, maka kita lihat apakah mata termasuk lubang yang terbuka? Tidak. Mata ya tutup kan gitu. Mata tertutup. Sekalipun sebenarnya ketika orang pakai obat tetes mata, kadang kan terasa nggih di leher itu. Atau misalnya orang pakai celak itu ya, yang hitam ada di mata itu. Nah, itu terkadang kalau orang pakainya itu tebal sekali, kadang kalau dia meludah pun itu kelihatan warna hitam meresap gitu. Apakah batal puasanya? Enggak batal. Jadi obat tetes mata tidak menyebabkan puasa menjadi batal. Infus, gimana infus? Suntik ya, atau infus. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Gimana ini hukumnya orang puasa-puasa kok disuntik? Kan nyata itu cairan masuk ke dalam tubuh. Atau diinfus misalnya. Maka niki hadirin ulama terjadi perbedaan sampai 4 pendapat. Pendapat pertama menyatakan suntik dan infus tidak membatalkan puasa secara mutlak. Memandang masuknya infus atau suntikan tersebut bukan daripada lubang-lubang yang memang pada dasarnya terbuka. Niku pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan suntik atau infus itu membatalkan puasa secara mutlak. Memandang memang betul dia masuknya bukan lewat dari lubang terbuka, cairan yang dimasukkan lewat suntik atau infus tadi itu cairan memang betul bukan lewat hidung atau mulut atau telinga, tapi cairannya masuk apa tidak? Masuk, nggih batal berarti. Dan ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama yang dipandang itu lubangnya, pendapat yang kedua yang dipandang adalah masuknya cairan tersebut. Ada lagi pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang ketiga ini dirinci. Jadi kalau ada orang disuntik atau diinfus, maka tergantung suntikannya itu melalui otot, disuntikkan ke otot atau disuntikkan ke pembuluh darah. Jika memang ternyata disuntikkan ke pembuluh darah, maka membatalkan puasa. Kalau disuntik lewat pembuluh darah atau bahasa kedokterannya itu intravena, disuntikkan ke pembuluh darah, maka membatalkan. Tapi kalau suntik tersebut disuntikkan kepada otot, bukan kepada pembuluh darah, atau bahasa kedokterannya intramuskular, ya, intramuskular, disuntikkan ke otot bukan ke pembuluh darah, maka tidak membatalkan puasa.
Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang terakhir, ulama niku membagi tergantung dari apa yang disuntikkan itu. Jika yang disuntikkan itu hanya sekedar mengobati saja, bukan sebagai pengganti makan seperti infus, dia hanya sekedar obat, maka tidak membatalkan. Tapi jika cairan yang masuk itu sifatnya mughadziyah, mughadziyah niku sebagai pengganti makan, ki infus. Orang dehidrasi misalnya diinfus, atau orang nggak bisa makan, nggak bisa masuk makan, pasti masih mual, mau nggak mau diinfus. Nah, maka berarti niki infus kan pengganti makan, gitu. Nah, kalau ini dia membatalkan puasa. Jadi ada 4 pendapat, gitu. Masya Allah, ini para ulama dengan ijtihad mereka, dengan usaha mereka dalam memahami hukum yang Allah sampaikan melalui Nabi SAW, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan secara mutlak membatalkan, ada yang mengatakan mutlak tidak batal karena bukan dari lubang. Ada yang membagi tadi itu, dia ini pengganti makan atau pembuatan. Oh, pengganti makan, membatalkan berarti. Oh, ini hanya sekedar obat, maka dilihat dulu. Oke, disuntikannya kemana ini? Pembuluh darah, intravena, atau disuntikan ke otot intramuskular. Oh, disuntikan ke pembuluh darah, berarti membatalkan. Oh enggak, ini disuntikannya ke otot saja, intramuskular, maka tidak membatalkan. Mau ikut yang mana? Ya monggo, boleh ya, ikut pendapat yang mana diperbolehkan ya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang tadi itu, dilihat cairan tersebut untuk apa, dia untuk pengganti makanan apa tidak. Kalau memang pengganti makan seperti infus berarti batal, jika tidak maka tidak. Ya, langsung saja karena ini memang singkat. Namun jika dalam keadaan lupa, tidak mengetahui keharamannya karena bodoh yang ditolerir, bodoh yang ditolerir ini orang yang nggak paham hukum karena memang dia baru masuk Islam atau tumbuh jauh dari ulama. Waduh, misalnya tinggal di pucuk gunung, misalnya nggak ada internet wala apa, jadi nggak kenal, kurang paham kepada ilmu fikih niki. Kok dia nggak tahu bahwa misalnya pakai cotton bud memasukkan sesuatu ke telinga itu batal, maka kebodohannya niku ditolerir, diperbolehkan. Itu namanya jahil ma'dzur, orang bodoh tapi mendapat uzur. Tapi kalau misalnya nggak tahu saya, kalau misalnya memasukkan air lewat hidung itu ke perut membatalkan puasa. Loh, kamu kok nggak tahu? Apa baru masuk Islam? Ya tidak. Tinggalnya di mana? Nah, di Kebun Sari. Di Kebun Sari banyak ulama, misalnya banyak ustadz, kita mau kemanapun juga ya kita bisa diajari. Berarti ini bodoh atau ketidaktahuan, tapi tidak diuzurkan. Dalam berarti tetap batal berarti kalau dia nggak tahu. Kenapa? Karena dia ketidaktahuannya itu tidak bisa dijadikan uzur, karena bisa bertanya kepada ulama. Jadi istilahnya niku salahnya sendiri kok nggak tanya kepada ulama. Yang kedua yang membatalkan adalah murtad, nauzubillah, keluar daripada agama Islam, maka niki batal puasanya. Sekalipun murtadnya niku 5 menit, setelah itu dia masuk Islam tetap batal. Dia diwajibkan menahan puasa sampai maghrib dan diwajibkan mengqadha. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, perkara yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. Sekalipun sebentar. Misalnya seperti yang kemarin kita bahas itu ya, kok sore-sore kok haid, ya sudah batal berarti. Atau misalnya alhamdulillah dipermudah oleh Allah melahirkan tengah-tengah puasa, ya berarti puasanya batal.
ya nanti diqadha. Kemudian yang keempat, gila meskipun sebentar, juga membatalkan. Yang nomor 5, pingsan dan mabuk sehari penuh. Misalnya kalau ada orang pingsan 1 hari, ya dari subuh sampai maghrib dia pingsan misalnya, atau mabuk jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar, maka tetap sah. Misalnya kalau ada orang dibohongi gitu ya, dikira sirup, ternyata minum minuman keras, maka itu jika sehari penuh puasanya dinyatakan batal. Tapi jika dia sempat sadar sekalipun sebentar, puasanya dinyatakan sah. Nah, itu menurut pendapat Al-Imam Romli. Ada pendapat Al-Imam Ibn Hajar, beliau menyatakan jadi tolak ukurnya itu apakah dia sengaja atau tidak sengaja. Kata Imam Ibn Hajar, pingsan atau mabuknya ini disengaja atau tidak? Kalau sengaja, ya sekalipun sebentar membatalkan puasa. Tapi di pendapat beliau yang lain menyatakan puasa tersebut menjadi batal jika memang ada unsur kesengajaan dan pingsan atau mabuknya tadi itu full selama 1 hari. Berikutnya nomor 6, bersetubuh berhubungan suami istri dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Dan ini yang tahu, dia tahu dilarang berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Lah kalau tetap berhubungan maka batal. Yang nomor 7, mengeluarkan mani dengan sengaja, ya, seperti dengan perbuatan yang dilaknat, yaitu masturbasi, ya, atau dengan menyentuh istrinya tanpa penghalang. Menyentuh istrinya tanpa penghalang kok misalnya ya, mengeluarkan mani, berarti batal puasanya. Yang nomor terakhir, muntah dengan sengaja. Misalnya kok dilogok begini misalnya, ya, dia dimasukkan tangan ke kerongkongannya sampai muntah, maka batal puasanya. Loh, ini misalnya nggak ada yang masuk, saya setelah muntah itu langsung saya kumur, langsung saya hilangkan bekasnya, tetap batal. Karena batalnya itu bukan karena dikhawatirkan setelah muntah ada yang masuk, boten. Tapi karena dia ini sengaja muntah saja langsung batal. Nah, ini namanya istiqoah. Jadi muntah dengan sengaja. Nah, hadirin, ada beberapa masalah yang terkait dengan puasa. Di antaranya yang tadi sempat kita singgung, kok ada orang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Nah, ini bukan hanya membatalkan puasa saja, karena itu dosanya besar berhubungan suami istri siang hari pada bulan Ramadan. Maka di samping dia berdosa jika tanpa uzur, kemudian wajib mengqadai, kemudian wajib membayar kafarah, wajib membayar denda. Apa itu dendanya? Dendanya itu 3, hadirin. Niki berurut-urut. Yang pertama, wajib membebaskan budak yang Islam. Nah, ini yang nomor pertama ini sulit nih. Zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi budak, karena memang Islam sangat berupaya untuk menghilangkan perbudakan tersebut. Kalau karena budak nggak ada, maka pilihan yang kedua, jika tidak mampu, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi antep nih ya, kalau misalnya Ramadan itu hanya 1 bulan saja. Ada orang kok melanggar siang hari Ramadan berhubungan suami istri, dosa, wajib qadha, wajib puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh pedet, wajib berturut-turut, tidak boleh diputus. Puasa 2 bulan nggak mampu, kenapa? Waduh, ini misalnya yang sepuh sudah tidak kuat kalau puasa 2 bulan. Nah, maka ada solusinya. Jika tidak mampu, misalnya karena sakit, maka
maka wajib memberi makanan pada 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi berapa? 1 mud. 1 mud niku 7,5 ons dari makanan pokok. Jadi diberi 1 mud dari makanan pokok beras. Nah, denda ini wajib dikeluarkan hanya bagi laki-lakinya saja. Nah, kemudian berikutnya hukum menelan dahak. Kalau misalnya ada orang flu, kok ada apa ya, riak dahak nih, gimana ini kalau ditelan dahaknya? Batal apa tidak puasanya nih? Maka dilihat, jika dahak tersebut telah mencapai batas luar tenggorokan, maka ditelannya hukumnya haram dan bisa membatalkan puasa. Ini tapi jika dia mampu meludahkan. Misalnya kok sudah ada di luar tenggorokan. Nah, luar tenggorokan niki ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi niku beliau, dan ini pendapat yang mutamad, dikatakan batas luar itu kalau sampai makharijul huruf ha, ya ha ada di bawah, ya ha, kalau kita ha itu ya itu. Nah, kalau sudah di luar ha kemudian ditelan, maka membatalkan puasa jika dia mampu mengeluarkan dahak tersebut. Karena orang ini kan macam-macam gitu. Tapi kalau emang dia nggak terbiasa, nggak bisa mengeluarkan dahak, maka nggak batal. Tapi kalau dahak sudah di makharijul huruf ha, lebih dari ha ya, lebih dari ha ditelan padahal bisa dikeluarkan, batal. Tapi ada yang mengatakan batasnya itu bukan ha, tapi makharijul huruf kha. Nah, kalau kha ini lebih di atas lagi. Ya, ha kha. Kalau dia lebih dari kha bisa diludahkan. Kok nggak diludahkan, justru ditelan ya, seger begitu ya. Tambah bisa membatalkan. Ya, tapi kalau misalnya masih belum melampaui batas tersebut, masih di area bawah makharijul huruf ha atau kha, maka ditelan tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya masalah bagaimana hukum menelan ludah. Ketika puasa kok nelan itu, batal apa tidak puasanya? Maka hukumnya tidak membatalkan. Tapi dengan catatan niki, dengan catatan yang pertama, murni. Jadi murni air liur atau air ludah. Dan air ludah dicampur permen ya lain lagi. Kalau misalnya wonten permen ya lain lagi. Memang lu saya lagi itu ya, itu plus permen berarti ini. Ada tambahannya. Atau dicampur gula atau dicampur, atau misalnya ini sakit gigi, misalnya sakit gigi kok keluar darah, darahnya tercampur air liur, ditelan, gimana nih? Batal. Karena sudah tercampur dengan selain air liur, apapun itu. Yang kedua suci, nah ini termasuk contohnya tadi itu, kok kecampur darah misalnya, berarti batal. Yang ketiga berasal dari sumbernya, yaitu lidah dan mulut. Nah, berarti hadirin, ludah itu kalau kita telan tidak membatalkan, dengan catatan air ludah tersebut masih ada di dalam mulut, masih ada di area lidah. Lu misalnya niki, misalnya kalau ada orang kok ngiler, misalnya kok ngelamun ya, air ludahnya mengalir niki. Lu sampai sini kok disedot seluruh misalnya. Kok misalnya disedot, nah niki tidak boleh. Ditelan membatalkan puasa. Jadi perlu hati-hati nggih. Misalnya kalau ada orang kok apa namanya membasahi bibir. Ya, bibirnya dibasahi, ya, dibasahi, terus setelah dibasahi dijilat. Nah, ini berarti ada cairan dari luar bibir yang ikut masuk, sekalipun sedikit. Nah, ini nggak boleh ditelan. Hati-hati, hati-hati. Sing ngileran nih biasanya, ya. Kok tidur ngiler kesedot, hati-hati, bisa membatalkan puasa. Jadi pokoknya hadirin, kalau sudah keluar dari batas mulut, disedot lagi bisa membatalkan puasa. Yang nomor 4,
kita membahas masalah hukum gimana kalau ada air masuk ke dalam anggota tubuh tanpa sengaja. Misalnya kok mandi, biasanya kan bapak-bapak nih banter biar misalnya banter ya. Lah kok ada yang nggak sengaja masuk, batal nopo mboten niki. Nah niki perlu kita hati-hati niki nggih. Pas keadaan puasa niki perlu diperhatikan. Nah niki hukumnya ditafsil, hukumnya terbagi, tergantung. Nah niki kita bisa baca, itu bisa kita lihat. Jika sebab mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat, ya badai Jumatan misalnya, mandi sunnah, subhanallah gak sengaja ada yang masuk, mungkin lewat hidung, mungkin lewat telinga atau lewat mulut, tapi sekali lagi tidak sengaja, maka tidak batal. Atau misalnya mandi wajib, apalagi ya mandi wajib, kemudian ketika puasa ya dia itu mandi wajib, nggak sengaja air masuk, itu pun tidak membatalkan puasa ya, kecuali ini nyelam ya. Misalnya kok nyelam, dia mau mandi Jumatan misalnya kok nyelam berenang ya, sumber misalnya, maka ini kalau ada air masuk membatalkan puasa. Lah tapi hadirin, kalau mandi itu bukan mandi wajib atau bukan mandi sunnah ya, cuman seger-segeran ya, mandi rutinitas kita sehari-hari, maka ini diperhatikan. Karena jika ada air masuk sekalipun gak sengaja, ini bisa membatalkan puasa. Sekalipun gak sengaja, jika mandi tersebut bukan mandi wajib atau bukan mandi sunnah ya, bukan mandi sunnah. Dan ini mumpung ingat dulu loh, di antara yang disunahkan mandi sunnah niku mandi setiap malam bulan Ramadan. Nah, jadi sebelum sholat tarawih niku disunahkan mandi sunnah sebelum ibadah malam hari di bulan Ramadan. Kemudian masalah yang kelima, nah ini kumur kok ketelan misalnya, gimana, batal nggak puasanya ini? Maka hukumnya dibagi. Jika berkumur untuk kesunahan seperti dalam wudhu, maka tidak membatalkan asalkan tidak terlalu dalam. Aku kumur tapi ketelan misalnya, batal atau tidak? Tergantung kumurnya karena apa? Oh saya tadi wudhu. Lah wudhu kan sebelum membasuh muka disunahkan kumur. Maka ditanya lagi, kumurnya terlalu dalam apa tidak? Ya enggak, kumur seperti biasa, tapi gak sengaja ketelan, maka tidak batal. Tapi kalau sengaja ya misalnya ditaruh ke agak dalam, kok dulu keselak misalnya, batal berarti. Kenapa? Karena ada mubalaghah. Sekalipun gak sengaja, karena dia terlalu dalam di dalam berkumur. Nah niku kalau memang kumurnya sunnah, tidak berlebihan, keselak gak sengaja, tidak batal. Tapi kalau berkumur itu ya bukan gara-gara berwudu, bukan sunnah, buat adem-ademan misalnya, kok gak sengaja masuk, maka batal puasanya. Baik dia dengan mubalaghah berlebih-lebihan atau tidak berlebih-lebihan, tetap batal jika memang itu tidak disunnahkan. Kemudian masalah yang nomor 6, gimana orang yang muntah atau mulutnya berdarah? Nah niki kan wajib berkumur dengan mubalaghah sampai ke tenggorokan, semata-mata membersihkan daripada najis, karena muntah itu kan najis hadirin. Nah, dikumur-kumur sampai sekiranya bersih agar mulutnya suci. Apabila ia menelan ludah tanpa mensucikan mulutnya terlebih dahulu, maka puasanya batal sekalipun ludahnya nampak bersih. Nanti kalau misalnya ada orang habis muntah tanpa sengaja, misalnya muntah gak sengaja muntah, lah kalau setelah itu menelan ludahnya dia, lo batal, lo ini bersih kok, misalnya dia meludah, ini buktinya saya meludah bersih, tetap batal. Tetap batal nih, berarti memang harus berkumur-kumur terlebih dahulu kalau setelah muntah atau ada darahnya. Masalah nomor 7, orang yang sengaja membatalkan puasanya.
Mungkin naudzubillah min dzalik, kok tengah-tengah puasa kok mokel misalnya, membatalkan tanpa udzur, atau tidak berniat di malam hari. Jadi malamnya tidak niat puasa, maka gimana ini orang hukumnya? Maka dia wajib ya. Maka hukum yang pertama, dia wajib menahan diri di siang hari Ramadan dari perkara yang membatalkan puasa sampai maghrib. Jadi ini orang hukumnya sama seperti orang berpuasa. Dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri, tapi nanti wajib diqodoi. Jadi puasa ya tidak, tapi tetap wajib diqodoi. Paham gak insyaallah? Jadi misalnya kalau orang sengaja mokel ya di tengah-tengah puasa, atau misalnya lupa niat pas zuhur, maka setelah itu dia tetap, kalau tanpa uzur pertama dia dosa, wajib mengqodoi, dan konsekuensi yang ketiga dia wajib menahan lapar dan haus seperti orang yang berpuasa sampai maghrib. Insyaallah kajian sore hari ini cukup sampai sini. Berikutnya, nah insyaallah ini kajian fikih puasa terakhir bulan Ramadan ini. Ya, minggu depan ini insyaallah yang terakhir, kita akan membahas tentang masalah konsekuensi orang yang tidak berpuasa. Apakah wajib kodok saja, atau kodok plus denda, atau denda saja tanpa kodok? Nah, ini insyaallah pertemuan berikutnya, sekaligus hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa.